Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, saya Lucy Karlina dari TK Pertiwi 02 Girilayu. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya mengapa kurikulum harus berubah yang merupakan aksi nyata topik 2 dari platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, apa itu kurikulum? Sampai hari ini, belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Pengertian kurikulum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1-19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bapak Ibu guru, apa peran dan fungsi kurikulum itu? Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Disinilah peran kita sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan. Kita harus melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Begitupun dengan pembelajarannya. Kitalah yang lebih mengetahui kebutuhan murid-murid kita, kompetensi apa yang dibutuhkan, dan bagaimana cara mewujudkannya. Bapak Ibu, sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan, kitalah yang terus beradaptasi mengembangkan kurikulum sebagai konteks dan karakteristik murid-murid kita. Dan pertanyaannya adalah, mengapa kurikulum harus berubah? Ya, Bapak Ibu Guru, pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Saat ini, berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan, seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini. Bapak Ibu Guru, zaman sungguh berubah dengan cepat. Ketika kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya menjadi dokter, polisi, tentara, atau tentu saja menjadi guru. Namun, kini pilihan cita-cita murid kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mereka kini ingin menjadi ilustrator, animasi karakter kartun, menemukan software komputer, pengembangan aplikasi games, atau bahkan gamers dan YouTuber. Perubahan-perubahan tersebut hanyalah sebagian contoh yang tentu membuat kita sadar bahwa dunia ini ternyata memang terus berubah. Jika mengingat kata-kata Ki Hajar Dewantoro pada modul Merdeka Belajar, bahwa maksud tujuan pendidikan adalah
menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Bapak Ibu Guru, ada pertanyaan, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Keadaan sekolah dan sekitar kita berbeda-beda. Murid kita pun berbeda-beda. Bisa jadi, pembelajaran yang paling berhasil untuk masing-masing murid juga tak sama. Ada perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah. Hal-hal itulah yang menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Ini bisa diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. KOSP adalah dokumen hidup, sehingga KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Tentunya setelah proses refleksi sudah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid adalah tolok ukur adaptasi KOSP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid merupakan tolok ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan, guna memastikan setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya. Semoga yang saya paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sudah menyaksikan pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.